Lalu pesugihan apa kira-kira yang dilakukan si bos ya? Pesugihan di Gunung Kawi katanya dia. Perusahaannya masih berjalan terus Bang dia. Masih makmur ya? Masih makmur, tapi saya terakhir lihat itu dia ganti armada baru semua katanya Selalu dia. baru. Iya baru terus dia itu. Banyak armadanya ya? Banyak dia jadinya sekarang ini. Dan selalu cari kru baru-baru dia. Perbaikan kapal yang gerinda melayang lah katanya, hampir kena kepala saya katanya. Terus saya mau jatuh ke laut, kayak ada yang dorong gitu. Terus saya jalan kayak ada yang jorong juga, mau nabrak kayak segitiganya di Palka itu, kan lancip dia itu. Tapi saya di situ beruntung terus Mas katanya, nggak pernah kejadian katanya. Maksudnya hampir-hampir terus, tapi di situ saya bertahan karena saya punya keluarga mikirnya. Oh, terus Mas gimana Mas keadaannya katanya? Ya pokoknya ngeri Mas di situ katanya. Pokoknya setiap habis kecelakaan itu perusahaan itu nambah armada. Masa sih Mas kata saya? Masa sih kata saya kan dalam pikir sambil mikir gitu kan. Udah ini pesugihan apa gimana kan pikir saya kan di situ. Saya duduk, saya sambil lihat-lihat foto gitu. Ada yang aneh gitu di belakang foto itu. Ini kayak foto apa? Kayak patung gitu dia bentuknya Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM, Sobat Malam Mencekam. Malam hari ini Mang Ai hadir kembali untuk menemani saat akan tidur Anda. Sudah kami siapkan seorang narasumber, namanya adalah Mas Bambang. Hari ini Mas Bambang akan berkisah tentang pengalamannya. Waktu itu Mas Bambang bekerja di sebuah pelayaran, Betul. tepatnya angkutan kargo ya. Ya. Kargo ekspedisi dari mana ke mana itu Mas Bambang? Dari Jakarta, Kalimantan, Sumatera, dan Barat. Dan bekerja selama 5 bulan di PT itu. hanya 5 bulan. Iya. Oke, kenapa hanya bekerja 5 bulan? Nanti Ya. kita cari tahu. Jangan cerita dulu. Oke. Nah, Mas Bambang ternyata kaget karena pemilik dari kapal tersebut adalah seorang yang melakukan pesugihan. Betul ya? Betul. Dan Mas Bambang sendiri yang menyaksikan korban-korban atau tumbal berjatuhan dengan cara yang tidak wajar. Nah, bagaimana kisahnya? Jangan skip video sampai akhir supaya nggak gagal paham ya. Mas Bambang, apa kabar Mas Bambang? Alhamdulillah baik. Aktivitas sekarang apa Mas Bambang? Ojol aja Pak. Ojol ya? Iya. Jadi semenjak keluar dari kapal tersebut langsung ojol? Iya betul. Oke, baik. Nah Mas Bambang, nanti dikisahkan, tapi sebelumnya ini ada oleh-oleh dulu dari Malam Mencekam. Oh Nanti iya, terima dipakai kasih. untuk jalan-jalan ya. Oke. Suka Mas Bambang? Alhamdulillah suka. Oke, jadi ini tanda bahwa Mas Bambang sudah berkisah di Malam Mencekam. Jangan khawatir, selain kaos ini ada yang lainnya. Tenang aja, ada nasi bungkus. Ada tuh, ada apa lagi? Ada nasi padang, banyak lah pokoknya. Oleh-oleh. Siap. Sobat MM, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita dengarkan kisah dari Mas Bambang. Silakan Mas. Jadi awal kisah ini Mang Aing terjadi pada tahun 2013 itu. Dimana pertama kali saya itu meranjak ke dunia pelayaran setelah lulus dari sekolah itu. Saya setelah lulus sekolah itu berinisiatif untuk
pengen langsung kerja gitu loh. Keluar SMA maksudnya? Betul, pengen langsung kerja. Sedangkan basic saya cuma di pelayaran gitu. Jadi saya untuk datang ke Jakarta, kebetulan di Jakarta itu kita ada mes. Tidur makan saya numpang di situ dulu, sementara saya belum dapat kerja gitu kan. Itu mes punya siapa? Punya alumni memang dia. Memang ada mes. Dari sekolah saya itu. Di situ saya dapat arahan dari senior itu, karena kebetulan senior itu belum bisa ngasih job buat adik kelasnya itu karena berhubung kapal masih penuh semua BK-nya gitu kan. Nah, dia ngasih arahan untuk saya lari ke daerah Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara dia, daerah. Oke dong, saya langsung ke sana nyari sendiri kan, maksudnya pakaian rapi lah biasa. Datang ke kantor nyimpen lamaran begitu Mang. Terus dari perusahaan pertama itu saya gagal. Oke, saya coba lagi cari perusahaan lagi, saya temuin satpamnya itu sempat ditolak sama security itu. Dan saya coba negosiasi kalau saya dari pelayaran saya ingin melamar di sini ke perusahaan Anda, langsung saya diterima itu. Maksudnya diterima untuk ngasih CV-nya itu. Oke, saya masukin di situ, masih ditolak juga itu. Yang ketiga saya lamar lagi, ngirim CV tetap ditolak. Keempat sampai dan yang kelima ini di perusahaan itu saya ngirim CV. Entah kenapa yang terakhir ini dia ACC saya gitu loh, tanpa basa-basi. Saya langsung dibawa ke ruangan bosnya gitulah ibaratnya kan, untuk interview apa gimana gitu. Saya ditanyain pengalaman saya. Cuma saya bilang saya belum ada pengalaman, saya masih baru, saya baru lulus sekolah kata saya. Tapi saya pengen bekerja di kapal dan sertifikat saya lengkap kata saya, sesuai dengan yang di kapal. Nah, terus dia jelasin masalah di kapal gini, masalah gaji untuk saya, terus tambahan premi, uang jalan. Oke, dia jelasin semua di situ. Saya di ACC sama perusahaan dan perusahaan bilang ke saya katanya, oke kamu sekarang diterima, kamu bisa kemas-kemas dulu, siapin barang kamu karena kapal sekitar 5 hari lagi mau bertolak dari Jakarta ke Kalimantan katanya kan. Di situ saya untuk kemas-kemas untuk pulang, disuruh pulang dulu sama perusahaan untuk pamit sama orang tua lah, sama keluarga gitu. Oke, saya pulang ke Cirebon balik itu untuk nyiapin semua peralatan saya kan sesuai itu. Dan besok harinya saya berangkat tiba di kapal jam 10 pagi, saya itu nyampe di kapal itu. Jam 10 pagi saya langsung naik ke kapal, perkenalan di kapal kan tentang orang-orangnya itu, nama dari masinisnya, kenalan biasa dari alat-alat navigasinya, saya coba kenalan dulu kan sama power steeringnya, kemudinya, sama panjang kapal, lebar kapal, bentuk palkanya, pokoknya semua. Ya, dari struktur kapal kargo yang saya naikin ini sesuai sama yang saya pelajari di sekolah gitulah, ibaratnya masuklah ibaratnya. Di situ saya mulai membaur sama orang-orang di situ, biasalah ibaratnya masih belum tahu apa-apa gitu kan, masih anak baru lah dibilangnya. Di situ saya kerja, oke kapal masih keadaan muat itu di situ, jam jaga saya jam 8.12 itu ya, jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Di situ saya ngitung muatan di situ pertama. Oke, pertama normal biasa, saya kerja biasa tanpa ada kejadian apa-apa. Hari pertama clear, kita selesai untuk muat itu. Nah, terus hari kedua masih lanjut muat itu. Sampai hari ketiga saya kena jaga lagi, itu kan sekitar berapa ya? 400 ton lagi lah kalau nggak salah itu muatan itu. Sekitar 400 ton lagi itu selesai. Saya posisi jaga, saya ngitung muatan, tiba-tiba jam 2.30 itu siang, keadaan kan cuaca panas, ya
pokoknya cukup panas sekali lah di Jakarta itu. Di situ semua pada kerja, pada fokus kerja. Yang di bawah juga buruh kan pada kerja, pada nyusun muatan di bawah. Tiba-tiba ada suatu kejadian pas saya jaga itu, boom crane itu dia meluncur cepat sekali itu pas mau turun ke bawah, kan aturan dia itu pelan-pelan turun itu. Dia itu langsung meluncur cepat, di bawahnya itu ada buruh yang lagi nyusun, dia mungkin nggak dengar apa nggak tahu, padahal semua udah teriak awas kan. Dia masih tetap aja di bawahnya itu. Tiba-tiba jatuhlah itu boom crane itu menimpa pegawainya itu. Buruhnya itu tertimpalah dia itu di situ sampai ya parah lah pokoknya, kena bagian kepalanya dia itu sampai meninggal di situ di tempat. Jadi pokoknya di Palka itu darah itu banyak sekali itu, sempat menimpa muatan juga sih itu darah-darah dari buruh itu. Sampai pada akhirnya kita semua selesai muat, Palka ditutup dan semua udah diangkut semua itu. Untuk buruh itu kita cut dulu untuk proses bongkar proses muat itu. Kita cut dulu, kita selesaiin dulu. Polisi datang. Polisi datang itu dia manggil operator kren. Dan operator kren itu mungkin ditanya jawab lah. Saya juga nggak tahu kan, kita semua, saya di situ juga sempat jadi saksi juga yang karena ngelihat ya saya ya kejadian itu. Cuma ditanya beberapa hal aja sama polisi itu. Kata dia, itu yang buruh di bawah itu dia ngedenger nggak pas semua pada teriak? Ya entah kenapa itu buruh itu nggak dengar gitu. Padahal segitu orang udah pada teriak semua. Orang udah pada teriak semua, awas suruh minggir dia itu. Tapi dia kayak tetap kerja kayak kupingnya, nggak tahu telinganya ditutup sama sesuatu atau gimana sampai dia nggak denger apapun. Kalau mungkin dia masih hidup mungkin dia bisa jawab kali kan. Cuma di situ dia keadaan meninggal, kita selesai proses itu. Oke, saya balik dong ke kapal, saya selesai semua. Nggak lama operator juga selesai tuh datang ke kapal. Ya di situ kita di briefing sama kapten itu kan, banyak kan di ruang briefing kan. Ya kita di situ briefing sama kapten sama ABK yang lain tentang kejadian yang tadi menimpa si buruh itu. Dan pada akhirnya kapten juga ngasih solusi ke kantor bahwa muatan itu harus cepat berangkat, harus cepat diselesaikan. Kalau enggak pemilik barang bisa komplain dan meminta bayaran lebih kita gitu loh. Jadi kapten coba tegasin ke kantor tentang permasalahan itu. Kantor backup kita yang di kapal ke polisi. Jadi semua polisi itu urusan kantor semua yang nanggung. Dan di hari itu kita bongkar, masih muat ya. Kita lakukan muatan lagi tuh yang sisa 400 ton itu kita lanjutin muat semua. Kelar dari situ pas hari berangkat udah selesai semua, ditutup Palka itu. Ya sempat sih ada darah dari itu di muatan itu, masih ada dia. Darah dari buruh itu, dia masih nempel di muatan itu. Muatan itu waktu itu jenisnya semen misalnya itu ya. Dia masih nempel, melekat di itunya. Saya sempat lihat juga sih. Oke lah kita tutup. Saya tanpa pikir basa-basi, yang penting muatan udah selesai semua. Kita segel itu muatan di dalam Palka. Oke, si kapten lapor ke Syah Bandar itu untuk melakukan perjalanan ke Kalimantan itu. Kita mulai perjalanan tuh keluar dari. Oke, hari pertama normal saya jaga kemudi tetap. Jam 8.12 saya kelar jaga. Saya selesai sampai saya mikir ini kejadian kok mengejutkan sekali gitu loh. Pertama saya naik kapal ada apa gitu kan, apa petanda. Oh mikir saya udahlah insiden mungkin dunia kerja gitu kan. Karena saya baru pertama kali kerja ibaratnya kan. 2 hari perjalanan saya di tengah laut. Hening itu kan jam 8 sampai jam 9 itu saya masih sempat percakapan dengan kapten kan, saya kebetulan jaga dengan kapten. Jam 8.12 itu. Keadaan hening biasa. Tiba jam 11 kapten tidur lah, biasa dia. Kalau jam 11 dia tidur, nanti selesai jaga baru saya bangunin gitu kan. Jam 11 lewat, entah kenapa saya kayak ngerasa merinding gitu di atas itu kan. Jaga sendiri, ya meskipun ditemani juga kan
kapten tidur gitu kan ibaratnya kayak sendiri gitu kan, jaga tetap fokus ngelihat ke depan, hening, kosong, gelap gulita di depan, nggak ada apa-apa. Coba saya baca-baca aja lah, Bismillah kan, apa biasa aja kan, untuk nenangin hati mungkin kan gimana. Oke, kelar semua, 3 hari perjalanan aman, 4 hari kita nyampe itu di Kalimantan. Setelah nyampe, kita disuruh bongkar itu nunggu 1 hari. Cerita-cerita tentang buruh itu masih ada lah dalam selentingan-selentingan ceritaan ABK-ABK yang lain kan. Oke, di situ kita sandarlah kita merapat di pelabuhan Kalimantan Tengah, daerah Sampit. Kita nyandar biasa, normal lah, nyandar biasa kan, semua kru bersiap untuk nyandar itu kan. Kita pasang tali semua udah clear, pihak pelabuhan minta kita buka palka itu. Kebetulan yang dia minta itu palka depan dulu kan. Jadi kita rada cepat gitu lah untuk bongkar ya kan. Ya kita buka lah itu palka depan, biasa normal kan. Buka, terus kita bongkar. Waktu itu saya belum jaga itu, sekitar jam berapa ya, jam 2 itu kapal udah mulai bongkar itu kan. Mulai bongkar normal biasa sampai kalau di Kalimantan situ kan kita dibatasin itu bongkar. Sekitar sampai jam 6 itu kita bongkar. Oke, jam 6 tutup palka, selesai kita bongkar. Hari kedua masih tetap bongkar yang depan, tapi cuma sebagian. Pihak pelabuhan minta yang belakang dibuka, kita buka yang belakang itu. Dari semen itu kan keangkat semua. Pas buru bongkar yang tengah-tengah semen itu, dia ngeliat ada darah. Dia sempat tanya itu kan, pas jam jaga saya itu ya, jam 10 pagi kalau nggak salah itu. Ini darah apa katanya? Kok di semen ada darahnya? Enggak, itu waktu itu kata saya kan luka. Waktu itu terluka buruh, keserempet tangannya kata saya kan. Sampai saya nggak sempat bilang kejadian yang aneh di Jakarta itu yang sampai meninggal itu, takut si buruh itu gimana gitu kan. Oh, dia percaya. Lanjut hari ketiga jam 9 pagi saya bongkar. Pihak pelabuhan datang minta dua-duanya dibuka karena kita akan mengoperasikan 2 kren katanya untuk mengkelarkan muatan itu. Palka itu dua-duanya itu dibuka. Nah, kren yang di kapal itu menghadap yang di belakang, palka yang belakang. Jadi kita kan punya 2 palka gitu, Mang. Kren yang di kapal menghadap di belakang, kren yang darat yang depan. Oke, di situ dua juga yang jaganya kan, saya sama second bagian depan, saya bagian belakang. Terus jam setengah 11 itu mulai ada kejadian juga itu, di mana kren yang waktu di Jakarta itu nimpa pegawai lagi di situ, maksudnya buruh lagi, dia tertimpa lagi di situ. Kren yang sama kan, kren yang di kapal juga, dia nimpa, tapi yang ini dia nggak meninggal, maksudnya dia cuma keserempet boomnya doang gitu loh. Dia kan boom kan besar begitu, berat lah sekitar 5 ton dia tuh kejatuhan itu. Dia cuma keserempet doang, luka tangannya sempat kayak bengkok gitulah ibaratnya. Kita di situ langsung berhenti total untuk proses bongkar itu, berhenti total. Lanjut untuk buruh itu dinaikin semua, dia diobatin lah ibaratnya sama pihak pelabuhan kan. Itu ditutup semua, saya langsung duduk di belakang. Sambil itu kan posisi jam makan siang ya. Sambil saya mikir kok kejadian sama juga, kata saya kan keren-keren ini juga gitu loh. Di situ jam jaga malam kan masih ada juga, jam jaga malam kan ibaratnya kita langsung itu kan berhenti total semua, itu jaga itu berhenti total untuk proses bongkar muat itu berhenti total dia. Di situ saya kebagian jam 8.12. Kalau di pelabuhan itu sendiri jaganya itu, kalau kapal nggak berjalan itu ya. Saya jaga sendiri, memang kayak jaga maling gitu lah, maksudnya kita keliling kapal gitu. Nah, sesekali saya kok hasrat ingin masuk ke kamar mesin gitu loh, di bawah kapal itu. Entah kenapa ya. Dan jam setengah 11 saya coba masuk ke kamar mesin kan. Ya biasalah kalau orang kapal mah bebas kan, masuk ke kamar-kamar gitu masuk bebas. Saya masuk ke kamar mesin, ya seketika nggak ada sih yang aneh sih ya di dalam kamar mesin, sama lah mesin 2
Caterpillar semua, sama semua mesin induk juga sama. Tapi coba saya saya foto di situ. Saya sempat selfie lah di kamar mesin itu, saya foto kan. Saya duduk, saya sambil lihat-lihat foto gitu. Ada yang aneh gitu di belakang foto itu. Ini kayak foto kayak patung gitu dia bentuknya, Mang. Kok ada patung kayak gini, kata saya kan. Dia bentuknya kayak kepala merah, dia digantung di atas gitu untuk bingkai gitu, dibingkai gitulah patungnya itu. Dia di bawah kamar mesin di atas itulah dia. Pas saya fotonya itu, pas di belakang saya kelihatan dia itu. Enggak ada sih kalau rambutnya, dia kayak semar gitulah, ibaratnya ada kupingnya merah, dia tuh kayak sesajen gitu ada lah di situ. Mungkin orang sembayang gitu kan, karena mayoritas kan di kapal saya itu ada juga sih orang yang Kristen gitu dia. Mungkin untuk bagian KKM-nya itu ya. Singkat cerita, saya selesai jaga, saya tidur. Tidur itu juga kayak nggak tenang gitu, Mang. Tidur saya sampai keinget juga sama patung itu dia. Kayak ngebayangin gitulah ibaratnya. Kayak ada di gambar mimpi saya gitu pas besok paginya gitu. Saya tidur kan biasa, saya masuk kamar mesin juga sama gitu. Tapi patung itu kayak nyala gitu pas dalam mimpi saya itu. Pagi menjelang lah itu kan, saya bangun kan. Saya inget terus sama patung itu kan. Saya masuk lagi ke kamar mesin, biasa aja dia nggak nyala gitu. Maksudnya nggak ada pergerakan apa gitu, kayak patung biasa aja gitu lah, biasa. Segini mah ada kayaknya dia. Segini dia bentuknya. Di situ kita mulai lanjut itu, muatan tinggal 100 ton lagi. 100 ton lagi itu kita harus kelar, karena kita ada muatan lagi, harus ke Dumai kita itu kan. Oke, kita kelarin di situ. Muatan itu aman itu ya. Untuk muatan itu aman, itu udah kelar semua. Kita lanjut perjalanan, muat di Dumai itu kita. Di perjalanan itu saya sempat mikir juga sih untuk masalah patung itu. Ternyata patung itu ada dua, Mang. Ada di balik anjungan dia. Sempat saya masuk ke anjungan kan, saya jaga itu kan. Masih jam jaga saya jam 10 malam kalau nggak salah itu. Jam 10 malam itu saya kan keadaan di depan kosong, kapal pakai pakai otomatis, kita bergerak otomatis gitu loh. Kita udah setel semua otomatis, jadi jalan lurus terus lah ibaratnya. Saya coba jalan-jalan, kapten biasa lah tidur kan, saya coba jalan-jalan ngelilingin sambil mantau-mantau sekeliling kapal gitu kan. Saya ada ruangan di situ kan, di atas anjungan itu ada ruangan. Cobalah mungkin kan pikir kamar mandi atau kamar peta gitu kan, saya masuk kan di situ. Saya lihat bagian atas kok bentuknya sama kayak di kamar mesin gitu loh untuk patung itu. Kok ada dua, kata saya kan. Apa ini untuk orang dek, itu untuk orang mesin ya, kata saya kan. Sembayangnya orang dek sama orang mesin apa ya. Tapi yang Kristen cuma satu, kata saya di kapal itu kan. Masa ya sembayang sampai dua kan, mungkin udahlah bodo amat kan. Saya balik lagi ke tempat jaga saya itu, tempat kemudi itu duduk. Saya sambil mikir juga kan, keadaan mah tenang kan, di depan aman. Perjalanan ke Dumai itu memakan waktu sekitar 1 hari doang sih, nggak lama, dia dekatan kan. Di situ saya selesai jaga, saya tidur biasa normal. Pas nyampe Dumai kita alhamdulillahnya dikasih percepat tuh sama pihak pelabuhan untuk langsung sandar, karena memang muatan itu udah spesialis untuk kita gitu, untuk udah disiapin. Dari beberapa hari itu udah disiapin. Oke, kita muat di situ, nyandar gitu. Sebelum muat itu, pas lagi jam jaga saya lagi, Mang. Keadaan masih kosong, palka itu masih kosong, masih belum dimuat kan, masih dalam itu kan. Si buruh aturan lewat samping bawah kren, dia malah
jalan di atas palket. Di atas kepala kan jalan sempit, cuma setapak doang segini satu kaki itu. Jalan juga miring-miring gitu kan, harus hati-hati yang udah lihai aja paling kan. Dia lewat situ, dia kesandung, nggak tahu apa, pokoknya tapi nggak ada apa-apa, dia jatuh dia itu ke bawah itu makanya. Jatuh ke palka itu yang dasarnya itu besi itu, ya sedang lah sekitar 3-4 meter lah itu tingginya itu. Sebelum muat itu udah ada kejadian itulah tragis itu kan. Ya alhasil jadi kita diberhentiin dulu sejenak itu untuk proses muat itu karena kejadian itu. Kita samperin itu buruh itu kan, di bawah itu udah bececeran itu darah dia itu di kepala, tapi dia masih bernapas itu. Sempat dipanggilin ambulan juga sama pihak pelabuhan itu untuk dibawa ke rumah sakit. Di situ si buruh itu dibawa, saya sama kru yang lain jurumudi ngilangin bekas darahnya itu loh, darah dari si buruh itu. Yang bekas jatuh itu saya siram pakai air, pokoknya sampai hilang lah pokoknya sama kawan itu kan. Oke, semua udah hilang dan kelanjutan buruh sampai di rumah sakit itu saya udah nggak tahu itu ya kelanjutannya gimana ya. Dengar kabar katanya dia meninggal kalau dari pihak agensi ya ngabarin, dan kejadiannya itu kan kecelakaan tunggal dia. Jadi kita bebas itu, aman lah untuk kapal kan. Kita di situ masih muat. Terus sambil saya mikir di situ sambil muat itu, kok kejadian begini mulu, kata saya kan korban melulu gitu loh. Pas tiap muat bongkar kok ada kejadian terus gitu ibaratnya. Di situ saya mikir, saya kan sempat ya apa ya ngabarin orang tua juga lah, sempat komunikasi gitu kan bahwa ada kejadian di kapal. Kata orang tua ya udah kamu yang hati-hati aja, kalau misalnya nggak betah ya pulang katanya kan, minta off atau gimana, mungkin kapalnya gimana. Enggak lah kata saya masih sanggup, kata saya kan masih pengen lanjut gitu kan. Selang 3 hari itu kita selesai muat, kita berangkat lah itu ke Jakarta itu. 3 hari perjalanan itu sempet saya kayak dihantuin gitulah ibaratnya. Tapi dia lewat mimpi gitu, dia sempet ada kayak wujud tinggi hitam, dia ada di posisi kamar mesin. Tinggi hitam itu dia. Posisi saya mimpi itu ya. Saya datangin itu kamar mesin. Saya lihat ada orang itu, tinggi hitam, mata merah, ya bertanduk kayak gitu kan. Di situ ada koki sedang masak dalam mimpi saya itu kan. Saya coba panggil itu si koki. Kok kata saya kan. Itu di kamar mesin siapa? Tinggi besar. Masa sih katanya. Saya nggak ngeliat apa-apa katanya kan. Jangan yang aneh-aneh katanya, ini laut kata dia kan. Ya, tapi saya lihat kata saya dalam mimpi itu kan. Tiba-tiba pagi tuh saya dibangunin sama kawan itu, jam jaga saya itu kan. Biasa aplusan kan dibangunin, langsung hilang seketika itu mimpi itu kan. Mimpinya terlalu lama atau gimana kali ya. Saya telat itu bangun itu. Saya nggak sempat mandi. Saya cuma cuci muka doang itu, langsung naik ke atas itu ke anjungan. Ya sempat ditunggu juga sama yang kru yang mau gantiin untuk jaga itu. Saya naik itu ke atas. Oke, saya jaga biasa sampai saya masih ngantuk-ngantuk gitu lah, sampai ini mimpi apa ya, petanda apa gitu. Dan keadaan kapal itu manual. Dia kawan saya itu nggak bilang kalau keadaan itu manual. Biasanya kita pakai otomatis terus kan kalau lautan. Dia keadaan manual dan ombak sedikit bergoyang kan kita harus memang pakai manual kan, cuaca gitu. Saya itu sampai melenceng 20 derajat kalau nggak salah itu kapal itu. 20 derajat saking bengong ya kan, ngebayangin yang tadi mimpi itu. Ditegur lah itu sama kapten. Kamu jaga jangan ngelamun katanya. Wih, saya langsung spontan, enggak Cap, enggak ngelamun gimana katanya kan. Itu lihat haluan kamu kemana katanya, larinya melenceng 20 derajat katanya. Wih, langsung saya rubah itu haluan itu, balikin lagi. Oke, haluan normal lagi, saya biasa ya, keadaan ombak gede lah itu, goyang-goyang kapal itu kan. Baliklah saya ke kamar itu, saya nggak sempat makan siang itu, saya masih kepikiran juga itu untuk masalah yang mimpi itu kan, ada pengaruhnya enggak gitu loh sama yang kejadian-kejadian waktu saya itu kan. Waktu itu sempat ngobrol dengan teman-teman sekapal bahwa kejadian-kejadiannya aneh gitu ya, ada korban.
Sempet sih ngobrol mas, sempet sama kru-kru lain mas, sempet ngobrol, cuma nggak ada yang tahu, semua juga nggak pada paham karena di situ juga kru juga masih pada baru semua, ibaratnya baru, bukan baru naik itu sekitar 5 bulan lah, ada yang 3 bulan lah, ada yang 2 bulan lah gitu loh mas. Jadi mereka belum tahu kisah ceritanya itu kan. Oke, singkat cerita di situ saya dapat sinyal di Pulau Bangka. Sinyal HP maksudnya. Iya, sinyal HP kan selama perjalanan kan, untuk dari Dumai ke Jakarta kan butuh waktu itu sampai di pulau itu untuk sinyal itu. Dapat sinyal, oke lah saya iseng-iseng saya itu buat status lah di WA sama di Facebook itu kan. Apa itu isi? Tentang kejadian itu, kata saya baru juga sebentar di kapal kejadian udah aneh-aneh, kata saya gitu. Oke, di situ. Nggak berapa lama saya coba kunjungin situs pelaut lah. Grup itu kan ada grup pelaut kan. Niat saya mau cari perusahaan lain lah dari situ kan. Nulis juga kan di situ bahwa ijazah saya lah ini kan, cari lowongan lah ibaratnya, cari kerjaan di situ kan. Ada tuh yang nanggepin kan, saya pengalaman di PT itu kan. Dia langsung inbox saya. Mas katanya. Iya kata saya kan, biasa kan. Di PT ini ya katanya. Iya kata saya. Oh bisa lanjut WA enggak kata dia. Maksudnya lanjut WA mas? Ya enggak, saya juga dari PT itu katanya. Saya lama di situ. Pokoknya nanti saya ceritain lah lewat WA katanya. Oke dong, saya kasih dong nomor WA kan. Saya lanjut lah dia WA itu. Mas ini saya yang di Facebook katanya. Oke, dia cerita-cerita. Mas udah berapa lama di situ? Baru kata saya. Sekitar 3 bulan lah kata saya. Oke lah kata dia. Apa aja pengalaman di situ katanya. Maksudnya pengalaman? Ya kayak kisah-kisah gitu. Kok kayak pikir saya kok kayak mancing-mancing gitu kan ibaratnya kan. Cuma saya nggak mikir panjang di situ main. Oke lah ya saya ceritain ya, saya baru masuk buruh ketimpa kren lah, yang ketimpa kren 2 kali terus jatuh di atas palka kata saya kan. Cerita di situ. Oh terus ada lagi nggak? Ya mimpi-mimpi buruk ada kata saya. Kayak ada sosok tinggi hitam. Terus ada lagi kata dia. Nggak tahu nih, belum ada lagi kata saya. Nanti mungkin sampai Jakarta ada lagi kata saya kan, sambil iseng-iseng cerita kita nggak tahu. Oh bisa aja kata dia kan. Singkat cerita, Mas hati-hati ya katanya kalau di perusahaan itu, dia cerita. Maksudnya hati-hati? Ya saya alumni situ mas katanya. Iya saya lama di situ mas katanya. 2 tahun apa 3 tahun dia itu di situ. Di perusahaan kapal itu. Iya di perusahaan itu. Terus mas keadaannya gimana pas di perusahaan itu selama itu? Ya gitu katanya. Sama yang kamu alamin katanya, banyak kejadian buru-buru meninggal lah. Sempat saya juga mau jadi korban katanya. Jadi kayak tumbal gitulah. Maksudnya tumbal kata saya. Saya sempat mau dicelakain mas di situ katanya. Celakain dalam hal kerja atau gimana mas kata saya. Iya sempat katanya. Setiap kerja itu saya selalu mau dibawa ke celaka katanya. Untuk nama yang di Facebook itu Andi ya namanya ya. Nama samaran. Ya nama samaran. Ya oke lah saya ulik itu ceritanya kan. Dia itu selama di perusahaan itu dia cerita katanya. Saya gabung di situ udah 3 tahun di situ katanya. Saya di situ bertahan karena saya butuh katanya. Kalau saya nggak butuh, saya udah cabut dari perusahaan itu mas katanya. Selama pelayaran di perusahaan itu mas, saya katanya sempat diteror lah sama pokoknya yang mas lihat itu di mimpi katanya. Saya sempat kerja juga pas perbaikan kapal kan ada ya, pokoknya setiap ini kan ada perbaikan waktunya kan. Perbaikan kapal yang gerinda melayang lah katanya, hampir kena kepala saya katanya. Terus saya mau jatuh ke laut, kayak ada yang dorong gitu. Terus saya jalan kayak ada yang dorong juga, mau nabrak kayak segitiganya di palka itu kan, lancip dia itu. Tapi saya di situ beruntung terus mas katanya, nggak pernah kejadian katanya. Maksudnya hampir-hampir terus, tapi di situ saya bertahan karena saya punya keluarga mikirnya. Oh, terus mas gimana mas keadaannya katanya? Ya pokoknya ngeri mas di situ katanya. Pokoknya setiap habis kecelakaan itu perusahaan itu nambah armada. Bisa sih mas kata saya. Coba deh nanti mas ke Jakarta, ada nggak armada baru katanya.
Oh ya udahlah, saya tampung dulu itu toh. Saya tampung dulu masukan dari dia. Kalau ada armada baru dari dia, pasti dia joinnya sama perusahaan Bonafit katanya. Masa sih, kata saya kan dalam pikir, sambil mikir gitu kan. Udah ini pesugihan apa gimana kan pikir saya kan di situ. Oke lah, saya ulik terus dia cerita, singkat cerita. Terakhir itu dia turun di Jakarta. Dia sempat nemuin bosnya yang lagi, pokoknya itu si Andi itu yang cerita itu, dia cerita katanya orang kru itu suruh pulang semua kan, dikasih cuti kan. Tadi bosnya itu datang ke kapal bawa kayak sajen-sajen gitu kata dia kan. Dia sempat pulang terakhir dia gitu kan, karena masih kemas-kemas dulu kan. Dia sempat ikutin tuh si bosnya itu kan sampai dia ke bawah ke kamar mesin itu. Nyerahin apa ya dia itu, kayak ayam tapi hitam kata dia itu kan. Pokoknya kayak sesajen-sajen gitulah dia. Datanglah itu dia. Lihat dia dari atas kan sambil ngerekam gitu. Oh katanya, ini mah udah gak beres kata dia kan dalam hati dia kan. Bosnya udah selesai itu kan ritual atau apa dia kan gak tahu kan. Selesai dia sembunyi lagi tuh ke kamar, alasan beresin ini dulu kan. Bosnya datang tuh temuin dia, kok belum pulang katanya. Iya pak, saya masih beresin ini dulu katanya, masih ada yang perlu dimasukin dulu. Oh gitu. Singkat cerita, bosnya itu naik juga ke atas anjungan, dia ikutin kan. Masih bawa itu juga, bentuk juga kayak dikarungin gitu kata dia itu. Masukin, dia ikutin juga naik ke atas. Ternyata di kamar yang saya lihat itu pak, saya tanya itu, ada sebuah kamar katanya di anjungan itu mas katanya. Iya benar kata saya pernah sempat masuk. Dan di situ ada patung katanya, di situ kata dia itu. Patungnya itu saya ya saya pernah sempat juga lihat itu, patungnya sama kata saya dengan yang di kamar mesin. Iya benar katanya. Dia ikutin itu naik ke atas, dia ngasih juga saja di situ katanya. Dia ikutin, wah katanya udah nggak benar. Terus akhir singkat cerita dia bilang ke saya, dari situ saya udah curiga tuh mas katanya, dia pesugihan itu katanya. Masalahnya setiap ada tumbal baru, kayak kejadian baru dia selalu nambah armada dan perusahaannya dapat bonafit gitu itunya, charterannya gitu loh. Di situ langsung saya nggak habis pikir mas katanya. Mas Andi itu bilang ke saya langsung off di situ juga. Pas saya disuruh pulang juga sama itu, saya langsung ke kantor itu pak. Saya langsung minta off ke perusahaan itu tanpa banyak basa-basi. Dan si pihak kantor juga menanyakan katanya, kenapa kamu off dadakan begini? Sebelum aturan kan seminggu sebelum mau off itu harus bilang dulu gitu biar ada ini. Enggak pak, saya buru-buru katanya. Dia alasannya keluarganya sakit atau gimana kan. Padahal dia memang benar-benar mau pindah itu, mau off dari situ, dari kapal itu. Sempat ditahan katanya sama perusahaan itu, dan gaji itu dia nggak dikeluarin katanya. Kalau dia memang minta buru-buru, di situ dia udah nggak apa-apa katanya, gaji nggak dikeluarin, yang penting saya off dari situ. Oke, singkat cerita dia off tanpa bawa sisa gaji dia itu ya, nggak bawa itu emang. Terus dia dapat perusahaan baru tuh. Ya alhamdulillah katanya perusahaan yang ini sampai sekarang pas saya join itu dia enak. Oke mas, terima kasih infonya, saya bilang gitu kan untuk masnya. Ya mas, tetap waspada aja, hati-hati, jangan lupa berdoa katanya setiap ini katanya. Saya cuma ngasih masukan aja, bekas X dulu lah saya di situ, pengalaman saya, semoga jadi masukan buat masnya. Oke, saya terima mas, kata saya. Terima kasih juga. Terus mas ini udah nyampe mana, kata dia kan, dia tanya. Saya alhamdulillah nyampe Bangka nih, karena ada sinyal gitu kan. Oh gitu ya, bentar lagi juga sinyal habis kata saya kan, udah mau lewat nih pulaunya kata saya. Oh ya udah gitu. Ya udah mas, sampai jumpa, hati-hati aja sampai Jakarta. Sampai jumpa lain waktu katanya. Kayak singkat cerita itu, sampailah di Jakarta itu, saya mau buktiin itu kebenaran omongan dari Mas Andi itu ya. Coba saya mau benerin, dan ternyata di situ ketemu sama pihak pelabuhan. Dengar isu-isu perusahaan ini ada
kapal baru katanya. Dia minta orang dari saya, ibaratnya kayak brokernya gitu, dia tanya ke saya kan, ada ini enggak katanya, calon yang kawan yang mau naik kapal katanya, untuk di perusahaan kita katanya. Perusahaan kita, perusahaan mana Pak? Ya perusahaan kamu yang kamu naikin katanya. Emang ada kapal lagi? Setahu saya kan cuma ini sama yang satu lagi, kata saya. Enggak, ini ada lagi katanya, baru sekali keluar katanya. Dia dicatat sama perusahaan Bonafit di daerah Sulawesi. Nanti sekitar seminggu lagi kapal datang katanya kan. Di situ saya bener juga kata saya kan, ini yang diomongin pas kejadian ini dia beli kapal kata saya kan, ada kapal baru, armada baru gitu kan. Apa benar kan ini pesugihan kan? Di situ saya langsung mutusin untuk kontak dia lagi tuh kan, karena ada sinyal. Mas, benar nih Mas kata saya, dia ada armada baru katanya. Nah kan benar kan Mas katanya. Udah Mas, saran saya jangan dilanjut di situ Mas katanya. Sayang katanya, daripada kamu jadi tumbal kayak saya nanti di situ katanya. Mending langsung ambil off aja. Di situ saya ibaratnya masih 4 bulan jalan lah. 4 bulan nanggungan kata saya, ini belum gajian kan, posisi juga mau deket gajian juga kan, pikir saya nanggungan trip lagi lah, 1 trip lagi bisa lah. Yaudah Mas, nanti saya tanggung kata saya, ini akhir bulan lah saya putusin untuk cari yang baru kata saya. Singkat cerita, kita itu bongkar lah itu di itu kan, sampai tanggal 27 kalau nggak salah. Tanggal 27 saya bongkar, itu dekat-dekat gajian kan. Bongkar oke normal, 28 normal, 29. Sekitar muatan selesai itu ada kejadian buruh dia. Jam 16.30 jam selesai jaga saya lah, pokoknya itu jam jaga kawan kan. Ada tuh buruh naik dari tangga kan, kita kapal udah tinggi lah, kalau udah bongkar kan tinggi kita itu, dari dermaga itu ada sekitar 2 meter mah ada tuh. Kita cuma pasang tangga, kalau ibaratnya kalau pelaut mah tangga pandu, ada buruh tuh naik di situ. Kepleset mang di situ buruh itu. Cuaca padahal nggak licin, nggak apa, panas. Dia kepleset, kepalanya hantam dermaga. Pokoknya berdarah, itu darahnya juga masih ada di dermaga. Kejadian itu singkat, pokoknya dia jatuh ke dalam air. Pokoknya nggak ketemu itu mayat si buruh itu nggak ketemu di situ. Sempet aturan kan orang ini mah ngambang kan ya. Di situ nggak ketemu sampai kita turunin skoci untuk nyari itu. Skoci itu kayak kapal kecil di kapal yang gede kita ini ya. Nyari buruh itu yang jatuh itu nggak ada mang, sampai akhirnya ada SAR juga diturahin untuk nyari itu si buruh itu, nggak ketemu, nggak tahu sampai sekarang juga nggak ketemu dia mah. Sampai saya di situ, kata saya ada lagi aja kata saya kan, kejadian ngeri kayak gini kan, kok kejadiannya di sini juga gitu loh, di perusahaan ini juga gitu. Nggak sampai selang lama, tanggal 29 itu mang, dikit lagi kelar bongkar, jam jaga saya oke aman di situ. Sampai tanggal 10 kalau nggak salah itu kita selesai muat, itu belum ada charteran muatan lagi tuh mang, kita disuruh nunggu di situ. Aduh saya di situ itu, ini saya off apa enggak kan, pikir saya kan udah lewat tanggal toh saya udah gajian juga kan, saya udah terima gaji, saya off apa enggak kata saya cuma di situ cuma sampai 5 bulan kan, pikir saya kan pengalaman belum banyak. Di situ saya telepon keluarga, saya minta saran sama keluarga kan, kenapa katanya, ada apa? Di sini saya ngalamin kejadian mistis terus kata saya. Untuk situasi kerja, orang tua otomatis langsung terkejut dong di situ. Langsung ngasih saran ke saya, ya udah katanya kamu off aja di situ katanya, kamu udah terima gaji ini kan katanya. Udah sih kata saya. Tapi saya pengalamannya masih kurang kata saya untuk ke kapal lain. Urusan pengalaman gampang katanya nanti katanya. Yang penting kamu pergi keluar dulu dari perusahaan itu katanya. Nggak usah ngambil resiko katanya. Situ saya ngambil panjang tanggal 10, saya langsung turun kemas-kemas tanpa saya pamitan ke kru-kru yang lain lah, ibaratnya saya kru kemana katanya. Saya mau off katanya. Kru yang lain langsung pada ini kan, kaget kan, karena mereka belum tahu gitu mang kejadiannya. Cuma saya sendiri yang diceritain sama mantan ABK-nya itu kan.
Kenapa katanya, kok baru sebentar udah off katanya, belum juga setahun 2 tahun katanya. Saya ada keperluan keluarga kata saya kan, saya nggak sempat ceritain takut yang lain trauma atau gimana gitu kan. Saya biar yang lain ngerasain dulu aja lah gitu kan perjalanannya, biar saya yang tahu dulu kan. Mungkin Allah masih sayang sama saya dipertemukan sama mantan ABK-nya, saya dijelasin semua tentang detail di kapal itu, dan sehingga saya nggak pernah untuk jadi tumbal di situ kan. Semenjak dari situ jadi saya tahulah bahwa perusahaan itu memang pesugihan itu memang betul adanya dia dari mantan ABK-nya itu. Kalau saya dengar tadi yang jadi korban selalu buruh ya, bukan anak buah kapal. Betul, selalu bukan buruh dia. kru ya. Betul dia. Jadi memang nggak disasar untuk ABK-nya. Ya bisa di lain kemungkinan mungkin bisa jadi ke ABK-nya, karena mantan ABK-nya juga pernah jadi pengen jadi tumbal gitu Mang Yang katanya. gagal tadi. Iya cuma gagal gitu, mungkin nggak tahu pengaruh apa atau larinya keburu aja yang gampang atau gimana kan nggak ngerti kalau masalah petumbalan gitu Mang. Jadi larinya keburu dia. Kalau untuk ABK-nya selama saya belayar 5 bulan itu aman, nggak ada yang belum pernah terjadi kayak gitu dia. Berarti syarat-syarat masuk ke perusahaan kapal yang Mas Bambang kerja itu lebih mudah daripada yang lain. Lebih mudah, entah kenapa. Kalau yang lain itu kan perlu interview lah untuk ini medical ini. Kalau yang ini dia langsung ngasih ke saya untuk kerja gitu loh 1 hari itu. Tanpa pengalaman juga bisa. Tanpa pengalaman lagi. Tapi saya ngambil curiga kan awalnya di situ kan, karena saya baru pengalaman di kapal gitu. Jadi ya otomatis saya terima dong. Oh jadi disitulah saya dapat pengalaman dari kisah itu Mang. Waktu keluar nggak ditahan sama bosnya? Waktu keluar ditahan Mang, gaji nggak keluar memang, yang sisa gaji itu setengah gajinya itu kan. Jadi udahlah saya ikhlasin aja, yang ibaratnya 10 hari ini kan kalau buat orang awam lumayan lah ibaratnya. Kalau pikir saya ya masih mending lumayan nyawa saya ibaratnya kan gitu, daripada kenapa-napa gitu kan. Lalu pesugihan apa kira-kira yang dilakukan si bosnya? Kalau dari mantan ABK-nya bilang mah dia pesugihan di Gunung Kawi katanya dia. Sampai sekarang masih ada perusahaan? Perusahaannya masih berjalan terus Mang dia. Masih makmur ya? Masih makmur, tapi saya terakhir lihat itu kapal yang saya naikin itu udah nggak ada Mang. Maksudnya entah kemana gitu. Saya tanya sama orang situ juga, katanya sih tenggelam atau gimana gitu. Karena memang nggak dirawat dia itu kapal itu dia. Katanya, kata orang yang di situ. Dia ganti armada baru semua katanya. Selalu baru? Iya baru terus dia itu. Banyak armadanya ya? Banyak dia jadinya sekarang ini. Dan selalu cari kru baru-baru dia katanya. Oke. Nah Sobat MM, jadi untuk masuk bekerja apabila mudah tanpa syarat mungkin bisa Ya. jadi perhatian ya. Hati-hati di situ. Ya untuk perhatian yang Ya, lain aja hati-hati. gitu. Ada pesan nggak kira-kira untuk yang mau masuk ke pelayaran? Ya untuk yang baru-baru coba pahami dulu spek perusahaannya kayak gimana. Kalau misalnya dianggap mudah untuk masuk itu jangan langsung tergiur lah ibaratnya. Jadi kita harus ambil sisi positifnya dulu lah. Wajar lah ya. Namanya perusahaan kan sekarang susah-susah. Kalau dikasih gampang ya kita harus pikir 2 kali lah ibaratnya gitu. Waktu itu gaji lumayan ya padahal? Gaji lumayan itu di situ. Di atas UMR lah. Ya di atas UMR ya. Jangan tergiur dari gaji lah ibaratnya. Tapi lihat dulu prospek dari perusahaannya itu. Coba tanya-tanya ke yang lain dulu lah ibaratnya tentang perusahaan itu. Kalau misalnya itu gali informasi dulu sebelum naik. Belum kapok naik ke laut? Kalau bilang di kapok mah enggak. Masih ada hasrat sih kalau untuk di laut mah. Karena memang basic saya di laut sih. Ya. Untuk sementara ini saya ngojol ini untuk ngisi kekosongan aja lah ibaratnya. Nanti kalau ada panggilan lagi baru ya saya belayar lagi gitu dia. Oke baik. Mas Bambang selama berlayar ini ada kisah yang lebih mengerikan lagi nggak? Untuk kisah yang lebih mengerikan ada lagi sih Pak. Ada tuh. Iya. Sekitar 5 tahun yang lalu dari sekarang ya. Itu di sebuah pulau, ya mungkin orang pelaut juga paham lah di situ. Karena pulau itu dia kecil pulaunya, tapi segitiga bermudanya Indonesia, dan di situ kejadian Tampo Mas. Masa Mungkin Lembo. paham. Betul. Betul Mas Lembo. Oke. Itu kisahnya dialami oleh Mas Bambang. Betul. Nah Sobat MM, kalau ingin mendengarkan kisah dari Mas Bambang, silahkan komentar di bawah. Semoga Mas Bambang mau menceritakannya sedetil-detilnya. Ini tentang Masa Lembo. Luar biasa ini ya. Tentang Tampo Mas juga. Betul. Ada kaitannya mungkin. Ya ada kaitannya dengan Tampo Mas.
kaitannya juga ada. Oke, baik. Demikian kisah dari Mas Bambang. Jangan lupa komentarnya ditunggu untuk mendengarkan kisah selanjutnya. Saya Mang Ei, Mas Bambang dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.